Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, penghormatan saya kepada Ibu Profesor Dr. Yulia SHMH selaku dosen pengampu MK Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Saya, Annisa Salsabila dengan NIM 2305141. Di sini saya akan memaparkan materi tugas saya terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Saya mengangkat kasus lagu Bento milik Iwan Fals yang bersengketa dengan Capres Ganjar Pranowo. Masuk ke kronologi kasus, pada 9 Februari 2024, dalam rangkaian kampanye pemilihan umum Presiden 2024, calon Presiden Ganjar Pranowo mengadakan acara kampanye terbuka yang berjudul Hajatan Rakyat, yang dilangsungkan di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat. Dalam acara tersebut, lagu Bento yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Iwan Fals digunakan oleh tim kampanye Ganjar. Lagu diputar dalam bentuk rekaman dan juga dinyanyikan langsung oleh para pendukung. Lirik lagu diubah sebagian agar menyesuaikan dengan tema kampanye. Namun melodi, aransemen, dan struktur musik tetap identik dengan versi asli. Lagu digunakan secara berulang-ulang di kampanye tanpa adanya informasi mengenai pemberian izin resmi dari Iwan Fals atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Setelah kejadian ini mendapat sorotan media, manajemen Iwan Fals menyatakan bahwa tidak ada izin yang diberikan kepada capres maupun tim kampanyenya untuk menggunakan lagu tersebut. Musik Studio sebagai label rekaman yang memiliki hak distribusi lagu Bento menegaskan bahwa penggunaan karya cipta orang lain untuk kepentingan politik harus melalui proses perizinan dan membayar royalti, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis kasus, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lagu Bento adalah ciptaan yang orisinal dan dilindungi secara hukum, baik secara moral maupun ekonomi, sejak pertama kali diciptakan dan dinyanyikan dan disaksikan minimal 50 orang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Capres Ganjar Pranowo melanggar hak moral dan ekonomi seperti yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta memiliki hak moral seperti mencantumkan nama si pencipta dan tidak mengubah karya tanpa izin. Kemudian pada pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk dalam hal kampanye. Ganjar Pranowo juga melanggar penggunaan tanpa izin dari Iwan Fals, seperti yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang, C. pertunjukan ciptaan, dan D. mengumumkan ciptaan. Dan juga pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang yang menggunakan hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karena lagu tersebut digunakan secara terbuka dalam kampanye politik tanpa izin eksplisit dari pencipta yaitu Iwan Fals atau pemegang hak cipta yaitu Musik Studio, maka penggunaan tersebut merupakan pelanggaran atas pasal 9 ayat 1 dan 2.